Untuk berlangganan dengan video channel Budi Teknisi, silahkan kalian klik subscribe dan bunyikan tombol lonceng sampai kelihatan berdering. Nanti kalianlah yang pertama kali akan tahu ketika Budi Teknisi upload video. Tak lupa kami ucapkan terima kasih. Oke, jumpa lagi dengan TV LG dengan ukuran 21 inch ya. Dengan gejala kalau TV saya nyalakan pada lampu LED indikator dia berkedip-kedip ya. Oke, langsung saya nyalakan dulu TV-nya. Ya, LED indikator berkedip-kedip tuh ya. Oke, tak cabut dulu. Oke, saya akan memberikan tips gimana cara menangani TV LG yang berkedip-kedip. Oke, langsung saja TV kita bongkar. Oke, TV-nya sudah saya bongkar ya. Pertama-tama TL horizontal harus kita cek, pastikan short tidaknya ya. Oke, saya cek dulu untuk TR horizontalnya. Ternyata TR horizontalnya bagus, tidak short. Tidak short. Oke, langkah kedua kita tes di tegangan B+ ya. Nih, kita tes terlebih dahulu di tegangan B+ nya. Kita colokkan TV-nya terlebih dahulu dan sambil amati pada meter. Oke. LED indikator tetap berkedip ya. Tetap berkedip. Ya. Pada LED indikatornya tetap berkedip-kedip seperti itu ya, kelihatan. Oke, dan tegangan pada B+ terukur normal, tapi tegangan B+ kadang ada dropnya dikit ya. Tuh, drop dikit ya. 100 volt 105, terus tadi terukur 95 volt ya, agak drop dikit. Coba tes lagi. Tuh ya, 95. Nah, cara untuk mengetahui bagian mana yang rusak ya, karena tadi barusan tegangan B+ sempat normal tetapi agak lama dikit turun sekitar di bawah 100 volt. Jadi langkah pertama tegangan B+ ini harus di open terlebih dahulu ya.
Terus sesudah itu kita cek ampernya pakai bohlam 100 watt ya. Ini saya punya bohlam 100 watt untuk cek ampere ya. Yang bermasalah itu ampernya atau flipback-nya ya. Ini 100 watt. Oke, jalur B+ sudah saya open ya. Pastikan kalau ketika open kaki flipback yang di bagian B+, pastikan tidak menempel dengan bodinya ya. Oke, sudah tidak menempel. Dan sekarang mau saya pakai dengan bohlam 100 watt ya, untuk mengecek ampernya ya. Nanti ketahuan yang bermasalah itu ampernya atau pada flipbacknya yang rusak ya. Kalau nanti saya cek pakai bohlam 100 watt dan tegangan itu normal, itu kemungkinan ya, itu yang rusak itu flipback atau TR atau IC vertikal mengalami short ya, dikarenakan tegangan IC vertikal ini ambil dari flipback ya. Jadi kalau vertikal ini short, otomatis flipback yang didorong oleh horizontal itu agak berat ya. Oke, untuk memasang pada bohlamnya ya, saya pakai jepitan seperti ini ya. Jadi bolak-balik bebas ya. Yang satunya mau saya pasang di ground, ini ground, di ground. Terus yang satunya jangan ditempelkan yang di kaki yang di open, kita tempelkan di ini, di jalur B+. Bentar, saya cari dulu di jalur B+. Dia ke sini. Nah, ini biar saya jepit. Oke, seperti ini. Oh, sini aja, ini jalur 1, sini aja. Oke, sudah selesai. Oke, sekarang TV-nya kita hidupkan. Kita hidupkan. Sambil diamati tegangan B+ ya. Oke, tegangan B+ terukur 107 volt. 107 volt ya, itu tidak drop, dan bohlamnya sudah menyala sangat terang sekali ya. Sudah nyala. Tegangannya sudah normal. Ya, 107 volt, tidak drop ya. Oke, berarti ampernya normal ya, tidak bermasalah. Juga di power supply nggak bermasalah, dan juga di sekunder tidak bermasalah karena tegangannya tidak drop ketika saya pakai bohlam 100 watt ya. Jadi sesudah dites pakai bohlam tidak drop, itu kemungkinan flipback ya. Nah, sebelum kita ganti flipback, pastikan yang dioda yang out dari flipback ya. Ini kan ada dioda banyak, dioda ke tegangan video, ini dioda ke IC vertikal, pastikan dioda ini tidak short ya. Terus kedua, IC vertikal pastikan tidak short ya. Jadi kalau dioda dan IC vertikal tidak short, itu dipastikan flipbacknya yang rusak ya. Terus di dioda ini, dioda damper ya, dioda yang di area horizontal pastikan juga tidak short ya. Oke, saya cek dulu untuk dioda dan IC vertikalnya. Oke, videonya saya skip dulu. Oke, ternyata barusan IC vertikal dan out ya, dari out tegangan dari kaki flipback. Setiap dioda ini saya tes satu-satu, tidak mengalami short, dan juga dioda yang di area horizontal tidak mengalami short ya, tidak apa-apa.
bagus. Kemarin ada subscriber saya yang bertanya gimana cara mengetes seperti dioda yang short dan vertikal yang short ya. Kalau vertikal short cukup pakai meter murahan ya, kayak seperti saya ini meter murahan ya. Caranya seperti ini. Oke. Terus yang probe hitam kita tempel di ground mana aja bebas, pokok ground ya. Ini ground, dan juga di dioda yang di IC vertikal. Ini caranya ya. Ini masih menyimpan muatan. Masih menyimpan muatan, bentar. Oke gitu ya. Ini ground, ini yang dari dioda yang ke IC vertikal. Kalau 0 gini berarti short. Oke. Terus untuk yang dioda di jalur video juga sama ya. Ground ini ya. Itu tidak 0 berarti tidak short ya. Ini yang saya tes di dioda jalur utama ya. Ini vertikalnya simetris untuk TV LG yang ini, simetris 14 main 14 plus ya. Jadi udah dicek semua. Oke, tidak 0. Oke. Tuh. Oke, sekarang mau saya ganti flipbacknya ya. Mau saya ganti dulu. Kita cari flipback dulu. Sudah saya simpan flipback untuk tegangan simetris pada TV LG. TV LG. Kalau ini TV Polytron, Sharp dan Cina ya. Ini sudah saya catat 6174Z6040 ya. Simetris. Kalau flipback Cina banyak sekali, ini Cina semua 10-10. Oke, kita pasang. Tapi remote-nya TB ya, ini TB ya. Ini sudah lama sekali belum saya pakai, dikarenakan TV LG yang tegangan simetris ini agak langka ya flipbacknya, beda dengan tegangan tunggal ya 2427. Ini serinya 6174Z6040C. Oke, saya pasang terlebih dahulu untuk flipback yang baru. Oke teman-teman, sebelum flipback saya pasang, barusan saya cek ya datasetnya di Google. Ini kalau ya punya saya ini serinya 6174Z6040. Tetapi kalau yang TV ini BSC 2526, BSC 26 N2138 ya. Sepertinya ini bukan yang asli, sepertinya ini sudah pernah diganti oleh teknisi sebelumnya, ini sudah TP ya. Kalau barusan saya cek datasetnya di Google ya, itu flipback ini dengan ukuran 29 inch ya. Kalau saya cek datasetnya, terus pada tegangannya dia tidak sama ya. Jadi nanti saya akan memodifikasi di bagian mesin sini. Nanti saya akan potong-potong jalur menyesuaikan dengan yang dibutuhkan ya. Jadi datasheetnya seperti di gambar ini.
ya, seperti di gambar itu tadi. Oke, langsung mau saya pasang dulu dan saya memodifikasi. Oke, ini penampakannya ya, sudah saya modif. Ini saya modif semua, tinggal yang ini sama ini jalurnya, yang ini saya modif semua. Oke, ini flybag yang punya saya tadi 6174 set 6040C. Oke, dicoba dulu. Oke, sekarang TV-nya sudah normal ya, tetapi barusan saya pasang IC vertikal itu langsung koit ya, langsung rusak. Tadi barusan saya cek itu tegangan yang seharusnya 14 men 14 plus pada kaki flybag ya, itu tadi yang satu terukur 14 plus, yang satu sekitar 35 volt sampai 40 volt ya. Makanya IC vertikal yang ini langsung rusak ini ya, dengan tipe ini. Dikarenakan flybag yang saya pasang ini bukan yang ori ya, ini merek TB. Tuh lihat, merek TB itu ya. Jadi tegangan simetris yang ke IC vertikal saya modif seperti ini, saya lilitkan ke ferrit flybagnya ya. Saya rubah dari ferrit flybag dan saya sesuaikan untuk tegangan ke IC vertikal ya, 14 men 14 plus ya. Dan berhubung IC vertikalnya sudah langka di tempat saya, itu sudah tidak ada yang jual ya, langka sekali. Makanya saya modif dengan IC seperti ini ya. Ini tipenya dengan seri LA7845 ini ya, 7845, dan saya modif seperti itu ya. Kalau aslinya ini aslinya. Oke, saya modif seperti ini, dan skema modifnya seperti gambar kiri di atas itu ya. Itu saya untuk modifnya lihat data sheetnya terlebih dahulu ya. Dan sekarang TV-nya sudah normal. Oke, saya colokkan dulu TV-nya. Kalau suara berisik ini dari yuk ya, sepertinya kurang atau apa itu, kurang rapat ya. Oke, sekarang TV-nya sudah normal. Oke, nanti kalau kelebaran atas bawah nanti bisa di share mode ulang ya. Oke, sekarang TV-nya mau saya tutup terlebih dahulu ya. Dan sekarang LED-nya sudah tidak berkedip-kedip seperti awal ya. Sudah oke. Yang berkedip-kedip tadi dikarenakan flybag-nya sudah rusak ya. Yang seperti awal tadi flybag-nya sudah rusak. Untuk bagi teman-teman jangan tiru adegan seperti saya ya, seperti ini, maka akibatnya nanti bisa tambah parah itu ya. Seperti yang saya tangani ini, bisa menjalar kerusakannya. Dikarenakan saya memodif seperti ini sudah terpaksa karena partnya di sini sudah langka ya, makanya saya pilih jalur untuk memodif ya.
Oke, TV-nya saya tutup dulu. Oke, sekarang TV-nya sudah normal ya. Sesudah penggantian flipback dan juga IC vertikal ya. TV ini gejalanya dari awal berkedip-kedip ya, berkedip tak bisa menyala, dan tegangan flipback ada yang drop dikit ya, ternyata flipbacknya rusak. Terus sesudah penggantian flipback dengan yang KW, ternyata setelah saya pasang flipbacknya pada tegangan IC vertikal yang simetris ya, seharusnya 14 men 14 plus, itu ternyata yang 14 plus oke, yang 14 men saya tes dia terukur sekitar 35 volt ke atas ya, makanya IC vertikalnya juga ikut rusak ya. Terus ketika itu saya hidupkan, pas ketika tegangan yang satunya over, TV-nya sempat nyala cuma blur seperti soket rusak ya. Setelah itu IC vertikal rusak, saya cari-cari di toko juga tidak ada. Akhirnya saya modif ya, dikarenakan IC-nya langka di tempat saya. Kalau IC vertikal yang aslinya ini ya, ini yang aslinya, tapi saya ganti dengan vertikal LA7845, saya modif ya, yang seperti skema tadi. Dan juga pada flipback juga saya modif ya, saya dikarenakan saya cari flipback dengan tipe yang sama itu tidak ada, makanya saya modif ya. Tipe dengan flipback yang di TV dengan flipback punya saya itu datasheetnya tidak sama ya, makanya saya modif yang seperti video tadi ya. Untuk bagi teman-teman kalau penggantian flipback ya, kalau belum pengalaman ya diganti dengan datasheet yang sama ya, dengan tipe yang sama. Kalau belum tahu cara untuk memodif ya, khawatirnya nanti bisa merambat ya. Oke, sekian dulu tutorial saya. Sampai jumpa dengan video selanjutnya.